Halo teman-teman peneliti, yuk kita bahas tentang paradigma dan jenis penelitian, siapa tahu bisa menambah pengetahuan kita semua. Paradigma dan jenis penelitian merupakan dua elemen kunci dalam proses penelitian yang mempengaruhi cara kita merancang dan menjawab pertanyaan penelitian kita. Oleh sebab itu, kita perlu memahami makna dan peran masing-masing konsep ini dalam penelitian kita agar bisa membantu kita untuk merancang penelitian yang lebih efektif dan relevan. Namun sebelum membahas itu, kita harus memahami dulu penelitian ilmiah itu sebenarnya seperti apa. Penelitian ilmiah merupakan suatu proses penyelidikan atau investigasi yang dilakukan dengan cara yang terorganisir dan sistematis untuk menemukan jawaban atas pertanyaan atau mencapai pemahaman yang lebih baik tentang suatu fenomena atau masalah tertentu. Terorganisir artinya ada serangkaian prosedur dan langkah-langkah yang harus kita ikuti untuk mendapatkan hasil yang paling akurat, mulai dari proses pemilihan topik, pengembangan hipotesis atau perumusan pertanyaan penelitian, serta perencanaan metode penelitian. Sementara sistematis artinya penelitian ilmiah melibatkan penggunaan struktur atau metode dan teknik tertentu yang sistematis, baik untuk mengumpulkan data, menganalisis data, dan menarik kesimpulan. Metode ini harus dapat direplikasi atau diulang oleh peneliti lain untuk memverifikasi hasil penelitian kita. Sistematisasi ini penting untuk memastikan keobjektifan dan keandalan hasil penelitian yang diperoleh. Penelitian ilmiah memiliki beberapa karakter. Yang pertama, penelitian ilmiah bersifat terkontrol. Artinya, penting untuk mengendalikan variabel-variabel yang dapat mempengaruhi hasil penelitian. Variabel-variabel tertentu diisolasi sehingga pengaruhnya terhadap hasil penelitian dapat diamati dengan lebih jelas. Dan untuk meminimalisir bias dalam hasil penelitian, maka peneliti harus meminimalisir juga efek dari faktor-faktor atau variabel lain. Kemudian penelitian ilmiah juga harus menggunakan prosedur yang relevan, harus berlandaskan teori yang kuat, sesuai, dan benar dalam semua tahap proses penelitian, baik itu mulai dari perencanaan hingga analisis data. Analisis data harus menggunakan teknik yang tepat, sehingga bisa menguji hipotesis dan digunakan untuk menarik kesimpulan. Kesimpulan yang dihasilkan pun harus benar dan bisa diverifikasi oleh peneliti lain. Kemudian penelitian juga harus empirical, artinya kesimpulan penelitian harus terdapat data yang dikumpulkan oleh peneliti baik melalui observasi, eksperimen, survei, atau teknik lainnya. Sekarang kita bahas tentang paradigma penelitian. Paradigma penelitian adalah kerangka kerja konseptual atau sudut pandang yang memandu seorang peneliti melihat suatu fenomena, merumuskan pertanyaan penelitian, dan menentukan metode penelitian yang akan digunakan. Paradigma ini mencerminkan pandangan filosofis dan teoritis yang mendasari penelitian serta cara peneliti mengartikan data yang dikumpulkan. Paradigma penelitian sangat berpengaruh terhadap pemahaman tentang suatu fakta atau realita, bagaimana pengetahuan itu diperoleh, dan bagaimana pengetahuan dapat dipelajari, ditemukan, dan dikonstruksi. Komponen paradigma dalam konteks penelitian membentuk landasan filosofis, teoritis, dan metodologis dari pendekatan penelitian. Kita bahas satu persatu dimulai dari ontologi. Ontologi mengacu pada keyakinan seorang peneliti terhadap suatu fakta atau realita, asumsi bagaimana realita itu terjadi, dan apa yang bisa dipelajari mengenai realita tersebut. Terdapat dua pandangan ontologi yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu ontologi positivistik, di mana di sini peneliti melihat bahwa realita itu sebenarnya terdiri dari satu fakta atau lebih, bersifat objektif, dan independen dari subjektivitas si peneliti. Dunia atau fenomena itu dilihat sebagai entitas yang ada di luar individu. Sementara itu ada ontologi konstruktivis, keyakinan bahwa realita merupakan hasil dari konstruksi sosial dan bersifat subjektif. Realitas bisa dilihat sebagai hasil dari pengalaman dan interpretasi individu. Komponen kedua yaitu epistemologi. Epistemologi merujuk pada bagaimana sebuah pengetahuan diperoleh dan divalidasi. Terdapat dua pendekatan epistemologi yang umum, yaitu epistemologi positivistik
di mana keyakinan bahwa pengetahuan dapat diperoleh melalui metode ilmiah yang objektif dan dapat diukur. Pengetahuan dianggap sebagai sesuatu yang bisa diuji dan diukur secara akurat. Kemudian ada epistemologi konstruktivis, yaitu keyakinan bahwa pengetahuan sebenarnya merupakan hasil dari interpretasi dan pengalaman individu. Pengetahuan bersifat subjektif dan kontekstual. Komponen ketiga yaitu teori. Teori menentukan cara berpikir peneliti, apakah peneliti menggunakan alur berpikir dan cara mengambil kesimpulan dari satu masalah penelitian dari umum ke khusus atau sebaliknya. Teori mengarahkan bagaimana peneliti akan menjelaskan fenomena atau memahami hubungan antara variabel dalam penelitian. Misalnya berdasarkan fenomenologi, yaitu di mana murni berdasarkan gambaran terhadap fenomena yang ada saat ini, baik melalui observasi atau bisa juga melalui wawancara. Kemudian ada hermeneutika, yaitu interpretasi makna terhadap suatu realita melalui konten analisis atau juga melalui wawancara mendalam. Komponen keempat yaitu metodologi. Metodologi ialah pendekatan bagaimana penelitian tersebut dilakukan, bagaimana data dikumpulkan, dianalisis, dan diinterpretasi, termasuk strategi, rencana, proses, dan desain penelitiannya. Contoh metodologi meliputi metode eksperimen, penelitian kualitatif, penelitian kuantitatif, studi kasus, dan lain sebagainya. Komponen selanjutnya yaitu metode. Metode merujuk pada cara atau prosedur teknik yang dilakukan dalam mengumpulkan dan menganalisis data, seperti dengan menyebarkan kuesioner, melakukan observasi, analisis statistik tertentu, melakukan wawancara terbuka atau tertutup, atau bahkan keduanya. Pemilihan metode harus sesuai dengan pertanyaan penelitian kita, apa tujuan dari penelitian kita, dan paradigma yang kita gunakan. Lalu apa saja paradigma penelitian yang ada? Yang pertama ada paradigma positivisme, seperti yang sudah dibahas sebelumnya. Paradigma positivisme ini didasarkan pada keyakinan bahwa realitas adalah sesuatu yang objektif, tetap, dan dapat diobservasi. Penelitian ini banyak meneliti hubungan sebab akibat. Metode penelitian yang banyak digunakan oleh paradigma positivistik meliputi pengumpulan data kuantitatif dan analisis statistik, sehingga penelitian dengan paradigma ini mengedepankan replikasi dan generalisasi temuan. Yang kedua yaitu paradigma konstruktivisme atau interpretivisme. Paradigma ini berpendapat bahwa realita adalah hasil dari interpretasi dan konstruksi sosial, sehingga bisa saja subjektif karena berdasarkan pada pengalaman individu. Penelitian seperti ini fokus pada pemahaman, konstruksi makna, dan interpretasi yang diberikan oleh individu terhadap fenomena yang dia teliti. Metode penelitian yang sering digunakan dalam paradigma ini melibatkan wawancara mendalam, analisis teks, dan juga observasi kualitatif. Yang ketiga yaitu critical research atau penelitian kritis. Paradigma penelitian kritis mengeksplorasi struktur-struktur sosial, ketidaksetaraan sosial, ataupun konflik yang ada di masyarakat. Metode penelitian kritis sering melibatkan analisis yang kritis terhadap kebijakan, teks-teks sosial, dan fenomena lain yang terjadi di masyarakat sekitarnya. Paradigma ini percaya bahwa peneliti mungkin saja bias. Oleh sebab itu, peneliti diharuskan menjadi lebih kritis dan biasanya mengkombinasikan beberapa metode penelitian. Peneliti seperti ini biasanya akan mengkombinasikan metode kualitatif dan kuantitatif serta melakukan triangulasi. Paradigma keempat yaitu pragmatis. Paradigma pragmatis menekankan pada penggunaan metode yang paling sesuai untuk mencapai tujuan penelitian tertentu. Penelitian pragmatis berfokus pada solusi praktis untuk masalah tertentu tanpa terpaku pada satu paradigma saja, karena keadaan dan kenyataan dilihat sebagai sesuatu yang selalu berubah. Penelitian ini lebih fleksibel dalam memilih metode dan sering menggabungkan penelitian kualitatif dan kuantitatif. Tujuan utamanya adalah memberikan pemahaman yang berguna dan solusi yang efektif untuk masalah praktis yang sedang dihadapi. Sekarang kita bahas beberapa jenis penelitian ilmiah yang bisa kita gunakan. Yang pertama yaitu penelitian deskriptif, yang sering juga disebut penelitian ex post facto.
Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang akurat, sistematis, dan rinci tentang suatu kejadian, fenomena, atau populasi tertentu yang diteliti tanpa mengidentifikasi hubungan sebab akibat atau menjelaskan mengapa sesuatu itu terjadi. Penelitian deskriptif biasanya menggunakan metode survei, observasi, atau content analysis. Misalnya yaitu penelitian mengenai tingkat kepuasan konsumen di suatu marketplace dengan menyusun statistik tentang preferensi produknya, volume pembelian, ataupun review dari konsumen. Tapi penelitian tersebut tidak mencari hubungan sebab akibatnya. Nah, penelitian seperti ini biasanya disebut penelitian deskriptif. Selanjutnya yaitu penelitian analitik. Penelitian analitik menggunakan fakta dan informasi yang tersedia dan menganalisis fakta dan informasi tersebut untuk menghasilkan evaluasi kritis terhadap suatu objek, mengapa dan bagaimana sesuatu itu terjadi, menganalisis hubungan sebab akibatnya, dan menguji hipotesis penelitian. Biasanya dalam penelitian ini terdapat variabel yang berada di bawah kontrol peneliti untuk memastikan bahwa dalam penelitiannya, perbedaan atau perubahan yang teramati dalam variabel terikat benar-benar disebabkan oleh variabel independen yang sedang diuji, bukan oleh faktor eksternal atau variabel-variabel lain yang tidak relevan. Dengan mengontrol variabel independen, peneliti dapat mengisolasi dan mengidentifikasi hubungan kausal antara variabel independen dan variabel dependen dengan lebih tepat. Metode yang digunakan dapat mencakup eksperimen, studi kasus, analisis regresi, dan teknik analisis lainnya yang memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi sebab akibat, hubungan, atau pola yang lebih kompleks dalam data. Selanjutnya kita lihat perbedaan antara penelitian terapan dan penelitian fundamental. Penelitian terapan bertujuan untuk mengaplikasikan pengetahuan yang sudah ada untuk memecahkan masalah praktis atau mendukung pengembangan teknologi dan aplikasi di masyarakat atau di suatu perusahaan. Tujuannya adalah memberikan solusi konkret untuk masalah tertentu yang sedang dihadapi. Artinya, penelitian terapan berfokus pada pengembangan suatu produk, teknologi, atau solusi yang bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari atau dalam suatu industri, sehingga bisa saja melibatkan eksperimen, pengujian produk, atau pengembangan aplikasi teknologi tertentu. Sementara itu, penelitian fundamental atau penelitian dasar bertujuan untuk memahami prinsip-prinsip dasar dan konsep-konsep ilmiah yang mendasari fenomena tanpa berorientasi pada aplikasi praktisnya. Tujuannya adalah memperluas pengetahuan dan pemahaman peneliti atau orang lain mengenai fenomena tersebut. Oleh sebab itu, penelitian fundamental lebih fokus pada pertanyaan dasar atau teori-teori ilmiah. Selanjutnya kita lihat perbedaan antara penelitian kualitatif dan kuantitatif. Ini mungkin hal yang sangat sering kita dengar. Penelitian kualitatif pada dasarnya melibatkan pemahaman mendalam tentang fenomena melalui observasi, wawancara, analisis teks atau narasi, dan interpretasi data. Penelitian kualitatif ini lebih bersifat deskriptif dan subjektif. Tujuan utama penelitian kualitatif adalah untuk menjelaskan, memahami, atau menggambarkan suatu fenomena yang terjadi di perusahaan atau di masyarakat, atau bahkan menjelaskan suatu konsep secara lebih mendalam. Penelitian ini sering digunakan untuk menggali pandangan baru, ide baru, keyakinan, dan pengalaman individu misalnya. Sementara itu, penelitian kuantitatif berfokus pada pengumpulan dan analisis data berbasis angka untuk menguji suatu hipotesis, mengidentifikasi pola, dan membuat generalisasi. Penelitian ini bersifat lebih objektif dan melibatkan banyak individu atau responden. Penelitian ini sering digunakan untuk menganalisis dampak suatu variabel terhadap variabel lainnya, melihat pengaruh suatu variabel terhadap variabel lainnya. Seperti itu. Dalam praktiknya, penelitian kualitatif dan kuantitatif bisa dikombinasikan. Jadi kita bisa memilih menggunakan penelitian kualitatif saja atau kuantitatif saja atau mengkombinasikan keduanya, mixed research, atau biasa juga disebut sebagai mixed method gitu. Kemudian penelitian konseptual dan penelitian empirikal. Penelitian konseptual adalah penelitian yang berfokus pada pengembangan konsep-konsep, gagasan, teori, atau pemahaman konseptual tentang suatu masalah atau fenomena yang terjadi. Penelitian ini lebih berorientasi pada pemahaman dan konseptualisasi daripada pengumpulan data empiris.
Penelitian konseptual biasanya menggunakan sumber data sekunder seperti literatur ilmiah, teori-teori yang sudah ada, ataupun pandangan ahli dalam bidang tersebut. Peneliti menggunakan informasi yang sudah ada untuk mengembangkan konsep dan teori baru atau memverifikasi konsep atau teori yang sudah ada. Sementara itu, penelitian empiris adalah penelitian yang berfokus pada pengumpulan data empiris atau pengamatan langsung untuk menjawab pertanyaan penelitian atau menguji hipotesis, sehingga peneliti lebih banyak mengacu pada fakta, data, dan bukti konkret dari lapangan atau eksperimen. Sumber datanya biasanya berupa data primer yang berasal dari survei, wawancara, observasi, kuesioner, atau eksperimen yang melibatkan pengumpulan data yang dapat diukur. Bukti atau data empiris yang kuat digunakan untuk mendukung atau menolak hipotesis penelitian atau menjawab pertanyaan penelitian yang sudah disusun di awal. Nah, setelah penjelasan tadi, penelitian kalian kira-kira termasuk yang mana? Terima kasih sudah menonton.